Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Kita akan update kembali Sobat dari beberapa koleksi-koleksi terbaru di Bumi Mojopahit. Nah ini kalau Anda melihat, ini ada 5 buah pusaka. Nah 5 buah pusaka ini salah satunya, ini dia bentuknya unik Sobat. Nah bentuknya seperti ini. Kalau kita melihat seperti ini kan, untuk diwarangkannya dibuatkan ala kadarnya, jadi apa adanya seperti ini. Padahal kalau menurut saya pusaka ini adalah pusaka istimewa. Pusaka ini kalau di dalam dunia Tosan Aji disebutnya adalah betok nimbok sombro atau bedok sombro, karena di sini di bilahnya ini Sobat, ini ada seperti kayak pejetannya. Nah kalau kita melihatnya seperti ini seperti kayak Luk Sinandi. Nanti tak tunjukkan kepada Anda. Ini adalah salah satu dari keunikan di dunia Tosan Aji. Dan untuk di pusaka-pusaka betok sombro itu di dunia Tosan Aji juga menjadi sebuah primadona tersendiri Sobat. Karena memang beberapa di antaranya itu ada yang mempercayai bahwasanya pusaka-pusaka nimbok sombro atau bedok sombro itu dia ada tuah tertentu itu seperti itu. Nah, oke, kita akan langsung saja untuk melihat seperti apa saya wujud dari kelima buah pusakanya. Kita akan mulai dulu dari yang sebelah sini Sobat. Nah, ini kalau kita melihat seperti ini, dia untuk dibentuknya atau warangkanya, ini warangkanya ala kadarnya. Nah, warangkanya memang seperti ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, pusaka ini kalau kita melihat Sobat, untuk di dapurnya sendiri, ini masuk di dapur brojol. Nah, dapur brojol. Untuk di pamornya seperti ini. Ini kayaknya untuk di pamornya masuk di pamor sodo lanang atau sodo sakler. Mudah-mudahan ini nanti untuk di setelah diwarangi, mudah-mudahan hasilnya bagus. Saya tidak ingin mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi saya, bahwasanya setelah diwarangi akan muncul dari pamornya yang tidak putus atau pamor sodo lanang dan tidak putus alias utuh. Mudah-mudahan seperti itu. Ini adalah pusaka yang pertama dengan dapur brojol dengan pamor sodo lanang. Nah, estimasinya seperti itu karena menurut dari keterangan teman saya, ini estimasinya adalah pamornya pamor sodo lanang Mas. Nah, kita akan melihat untuk di pusaka yang kedua. Nah, pusaka yang kedua ini pun juga tidak kalah di dunia Tosan Aji ini pun juga bisa dikatakan banyak sekali penggemarnya, yaitu dapurnya dapur jalak sangu tumpeng Sobat. Nah, ini adalah jalak sangu tumpeng. Ini kalau kita melihat seperti ini memang terlihatnya itu biasa-biasa saja. Bilahnya ini dia unik karena apa? Karena untuk di bilahnya dia kecil, dan untuk di pamornya Sobat, dia ini pamornya adalah pamor, kalau nggak salah kemarin tuh pemiliknya bilangnya ular lulut. Nah, ini nanti biar diwarangi dulu biar terlihat seperti apa wujud dari pamornya. Tetapi kalau kita melihat Sobat, sekilas seperti ini memang dia pamornya bulat-bulat tetapi dia bergerombol. Nah, memang sekilas seperti kayak pamor ular lulut. Ini kalau nggak salah dikoleksi sama beliau mulai tahun berapa kemarin ya, 2010 atau berapa gitu loh. Nah, untuk di warangannya menurut dari keterangan pemiliknya ini warangannya warangan lama. Nah, ini nanti mudah-mudahan ini nanti setelah diwarangi akan muncul pamornya. Nah, biar biar puas gitu loh. Kalau sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi kita itu di perasaan, di hati itu ada perasaan suka Sobat. Oke, ini adalah pusaka yang kedua yang baru saja saya dapatkan, pusaka dengan dapur jalak sangu tumpeng dengan pamor ular lulut. Nah, ini nanti akan saya warangkan dulu Sobat. Jadi kalau seperti ini biasanya masih belum saya marahkan dulu, jadi nunggu dulu Sobat biar tak warangkan dulu ke tukang saya. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini saya dapatkan bareng dengan ini. Maksudnya adalah satu orang dengan pusaka brojol berpamor sodo lanang ini. Coba kita akan melihat untuk di wujud dari pusakanya seperti apa. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Meskipun ini warangannya warangan lama Sobat, tetapi kita sudah bisa melihat bahwasanya untuk di pusaka ini kayaknya pamornya ini bagus. Nah, dan untuk di rabaannya ini dia pulen Sobat, jadi rabaannya ini halus. Nah, ini adalah warangan lama, jadi ini nanti biar diwarangi dulu oleh tukang saya. Dan juga saya sangat yakin sekali ini nanti setelah diwarangi kayaknya juga untuk di pamornya akan ngebior. Jadi ini pun juga menunggu dulu biar saya warangkan dulu ke tukang saya Sobat. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga kita cepatkan saja ya, karena ini baru pertama ini saya membuat video di sore hari. Jadi ini nanti kalau nggak salah habis saya buat video ini langsung saya akan edit lalu biar tayang.
Karena untuk di hari ini tadi saya ada kesibukan sobat. Nah, ini adalah pusaka yang keempat, adalah pusaka yang berikutnya. Nah, kalau kita melihat sobat di sini, untuk di warangkanya seperti ini. Jadi warangkanya itu tidak menarik banget, tetapi untuk di pusakanya, ini pusaka yang bisa dikatakan pilih tanding. Nah, ini adalah pusaka dengan, ini dapurnya dapur apa ini ya? Kayak brojol, tetapi dia di bagian tengahnya ini semacam kayak odo-odonya sobat. Jadi mungkin ini masuknya di pamor, maaf, untuk di dapur pulang geni mungkin seperti itu. Nah, untuk di pamornya sendiri menurut dari keterangan teman saya sobat, pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Nah, tetapi sayangnya ini dikasih minyak yang lengket. Nah, mungkin ini minyak misik hitam sobat, karena waktu saya dapatkan tak buka di warangkanya itu, waduh, kepala rasnya seliut-seliut, agak-agak pening. Karena bau dari minyaknya. Nah, ini adalah pamor tepennya atau pamor wengkonnya, sedangkan di bagian tengahnya ini memang sekilas seperti kayak ada pamor sodo lanang sobat. Nah, ini nanti biar diwarangi dulu biar keluar dari pamornya. Nah, kalau Anda melihat seperti ini, dia untuk dibilahnya dia pamengkang jagat. Nah, ini kalau Anda menyebutnya pamengkang jagat ataukah combong kira-kira. Yang pasti untuk dibilahnya ini dia berlubang sobat. Nah, berlubangnya ini kalau kita lihat seperti ini memang tidak tampak, tetapi kalau kita miringkan kayak gini, nah dia akan nampak untuk di sini. Nah, ini kira-kira masuknya combong ataukah pamengkang jagat. Karena beberapa waktu yang lalu saya pun juga mendapatkan pusaka-pusaka pamengkang jagat atau pusaka yang diartak dibilahnya. Nah, itu pun juga di dunia Tosan Aji ternyata banyak juga peminatnya. Jadi nggak tahu kenapa para pecinta Tosan Aji ataupun juga para kolektor itu pun juga banyak sekali yang mencari pusaka-pusaka pamengkang jagat. Bahkan sampai saat ini, kemarin tuh ada beberapa yang menanyakan ke saya, Mas, apakah punya keris pamengkang jagat? Saya bilang ya memang ada. Untuk di pusakanya masih saya warangkan, dan untuk saat ini pusakanya masih di tukang warangka saya sobat. Jadi saya buatkan warangka baru, karena untuk di warangkanya yang lama kayaknya kok tidak layak gitu loh. Itulah kenapa terus saya pesankan warangka baru. Nah, ini adalah pusaka yang keempat sobat. Nah, pusaka yang terakhir atau pusaka yang kelima ini, dia memang bentuknya kecil, tetapi di dunia Tosan Aji, pusaka ini bisa dikatakan pusaka yang terkenal atau fenomenal. Teman-teman Tosan Aji biasa menyebutnya adalah betok sumbru. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujudnya. Kalau kita melihat seperti ini kan, untuk di warangkanya tidak masuk banget. Ini nanti kalau untuk saya akan saya buatkan mungkin warangkanya sandang walikat berukir. Kita akan melihat. Nah, ini adalah menurut dari keterangan teman saya, ini betok sumbru pijitan Mas. Nah, kalau kita lihat dengan penampang seperti ini, maka dia ada semacam kayak looknya. Nah, ini yang dinamakan look sinandi sobat. Hanya bisa dilihat dari sisi tajamnya seperti ini. Nah, ini untuk di pamornya sendiri kayak pamor singkir ya. Jadi dia apa ya, bergaris-garis seperti ini. Dan kalau Anda melihat sobat, di bagian ini, di bagian atas dari sor-sorannya, dia semacam kayak ada penandanya. Nah, melengkung seperti ini. Begitupun juga yang baliknya ini. Nah, ini adalah pamor, untuk dibilangnya dia gonjo iras. Nah, ini gonjo iras. Karena kalau gonjonya hilang, tak lihat-lihat di bagian sininya kok nggak ada semacam kayak apa ya, rumah-rumahannya gonjo gitu loh. Nah, kalau untuk saya ini, dalam keyakinan saya, ini adalah gonjonya gonjo iras, bukan gonjo hilang. Nah, mungkin apa ya, ini punya maksud tertentu, tetapi sampai saat ini saya masih belum tahu kira-kira maksudnya untuk membuat seperti ini, dibuat seperti kayak goresan ini maksudnya apa. Karena sesuatu yang tidak saya ketahui, biasanya saya memang bilang tidak tahu. Karena kalau saya tidak tahu dan saya bilang mengarang-arang, nah itu nanti menyesatkan informasinya sobat. Itulah kenapa kalau untuk saya, ini saya masih belum tahu kira-kira maksud dari tujuan membuat seperti ini. Nah, goresan seperti ini, itu maksudnya apa? Karena untuk di pembuatannya dia bolak-balik sobat. Berarti ini punya maksud tertentu dalam membuat atau menggoreskannya ini. Nah, ini cuma segini. Nah, cuma sekilan untuk dipanjangnya. Ini masuk di pusaka patrem.
Ini mantap ini pusakanya ini. Ini nanti saya sangat yakin sekali setelah diwarangi, insya Allah nampak bagus ini. Apalagi nanti kalau sudah dibuatkan warangka baru. Nah, kalau Anda melihat di sini sobat, nah ini kotorin tangan saya. Di bagian ujung dari pesinya ini semacam kayak apa ya? Kayak ada bekas, kayak mungkin loh ya, mungkin zaman dulu mungkin ini ada lubangnya. Nah, dia berlubang. Tapi karena termakan usia, mungkin terus yang sisi sebelah sini dia terlepas. Nah, mungkin seperti itu. Karena kalau kita melihat ini sobat, nah ini seperti ini. Nah, ini adalah 5 buah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Ini adalah pusaka yang baru menghuni di Galeri Bumi Mojopahit sobat. Monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan di episode kita kali ini, tapi harus sabar dulu. Saya harus mewarangkan dulu dan juga harus menservis warangka-warangkanya sobat. Nah, biar paripurna. Kalau dimaharkan seperti ini, saya sendiri kok kayaknya kurang ngeh gitu loh. Karena saya ingin pemahar-pemahar di Bumi Mojopahit itu setelah memahari terus langsung melanjutkan untuk merawatnya gitu saja. Jadi tidak PR apa-apa lagi. Jadi tidak harus mewarangkan lalu juga menservis warangkanya, biar tidak seperti itu. Jadi setelah memahari langsung bisa dirawat, itu seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.